Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rahmatika Yulia Dewi, Tiara Dian Amelia, Eka Renanda, Berliana Diah Cahyawati Putri, Nanda Galuh Puspita, dan Windy Antika akan berpendapat mengenai bagan outsourcing waktu tertentu dalam hubungan kerja. Apakah setuju atau tidaknya terhadap apa yang dipaparkan di bagan slide PowerPoint tersebut? Pertama-tama, saya Rahmatika Yulia Dewi, NIM 190024156, akan berpendapat mengenai pertanyaan apakah dengan lahirnya Lex Specialis, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dalam bagan tersebut masih bisa terjadi. Menurut saya masih bisa terjadi, namun seharusnya peraturan yang berlaku yaitu undang-undang terbaru yang mengatur secara khusus mengenai peraturan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja mengubah adanya peraturan lama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian tersebut bersifat umum. Peraturan yang dibuat secara khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK adalah aturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perlunya menetapkan peraturan pemerintah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mungkin begitu pendapat saya. Diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Tiara Dian Amelia, NIM 190244188. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan pendapat saya terkait dengan bagan pada slide 2 yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Melihat dari bagan tersebut, saya berpendapat sependapat dengan bagan tersebut. Karena menurut saya bahwasanya suatu peraturan dalam hal ini hubungan kerja dibuat untuk melindungi hak-hak dari pekerja. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. Maka dari itu saya setuju dengan isi dari bagan tersebut. Tetapi dalam hal ini sudah ada peraturan terbaru terkait dengan outsourcing atau alih daya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut mengubah adanya peraturan lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat peraturan baru yang dibuat secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dalam peraturan terbaru, mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari dua kontrak kerja, yaitu PKWT dan PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait dengan pekerja outsourcing hanya menggunakan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Hal tersebut dibuat secara tertulis, berbeda dengan adanya peraturan saat ini, yaitu dalam pasal 18 yang mengatakan bahwasanya hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Namun, demikian dalam kontrak PKWT dan PKWTT, di semua pasal peraturan pemerintah terbaru, pemerintah tidak menyebutkan apakah pekerja alih daya masih tetap dibatasi
hanya untuk jenis pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan lama, hal tersebut disebutkan secara tegas bahwasanya pekerjaan outsourcing dibatasi hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan yang menunjang. Pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa, pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa menunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sementara di dalam pasal turunan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tidak dicantumkan batasan-batasan pekerja apa saja yang dilarang oleh pekerja alih daya. Dengan revisi ini, Serikat Buruh mengkhawatirkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan karyawan outsourcing untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat pengguna tenaga kerja alih daya semakin bebas jika tidak diatur dalam regulasi pemerintah, baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun aturan turunan lainnya. Dalam putusan nomor 27/PUU 9/2011 halaman 44, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sepanjang hak-hak pekerja atau buruh terlindungi, maka praktik alih daya atau outsourcing tidak dilarang. Karena dalam peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan tentang upaya perlindungan terhadap pekerja atau buruh ketika terjadi peralihan perusahaan alih daya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem alih daya ini tidak buruk. Hanya saja beberapa praktik negatif yang dilakukan oleh beberapa perusahaan alih daya yang tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap hak-hak pekerja atau buruh yang mengakibatkan citra sistem alih daya ini menjadi buruk. Jadi, pada intinya saya setuju dengan bagan pada slide 2 bahwasanya peraturan pemerintah memang bertujuan untuk hal itu. Tetapi untuk saat ini peraturan pemerintah sudah berubah dan semua kembali lagi kepada perusahaan alih daya pada realitanya, bahwasanya peraturan sudah ada, tetapi semua tergantung kepada perusahaan tersebut. Nama saya Eka Renanda dengan NIM 1924160, sedikit menjelaskan hakikat sosiologis tentang ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh diberikan mengingat adanya hubungan di peratas antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang menjadikan pekerja atau buruh sebagai pihak yang lemah dan termarginalkan dalam hubungan kerja. Perbedaan kedudukan secara ekonomi dan sosial antara pekerja atau buruh dengan pengusaha menimbulkan hubungan subordinatif yang terbingkai dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan posisi tidak simetrikal antara keduanya. Untuk itu, hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh, karena sebagai konsekuensi dari hubungan kerja muncullah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diberikan definisi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian hakikat yuridis tentang ketenagakerjaan. Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi atau cost of production
Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, di mana dengan sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja yang diatur dalam bab 7A buku 3 serta yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang kesepakatan kerja waktu tertentu sudah tidak berlaku lagi. Salah satu alasan strategis dilakukannya sistem outsourcing adalah menggunakan tenaga-tenaga yang ada untuk aktivitas yang lebih efektif dan efisien dengan mendekatkan produsen atau perusahaan dengan pasar atau konsumen. Melalui metode delegasi atau outsourcing, pihak perusahaan hanya memikirkan how to doing business. Sedangkan untuk urusan pengadaan jasa, outsourcing diserahkan pada pihak lain, yaitu perusahaan di bidang penyedia jasa dan outsourcing. Kemudian, kenapa PKWT menjadi landasan untuk para pekerja? Alasan itu karena PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha. Contohnya, kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan, serta fasilitas apa yang didapat pekerja adalah hal-hal yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKWT didasarkan atas yang pertama itu jangka waktu, kemudian yang kedua itu ada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada PKWT dibuat secara tertulis dan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, PKWT yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku adalah yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak ada masa percobaan kerja. Bila disyaratkan maka perjanjian kerja batal demi hukum dan kerja tetap dihitung. Kemudian berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bedia Cawati Putri dengan NIM 1924179. Di sini saya akan menjelaskan tentang legalisasi sistem outsourcing yang merugikan pekerja. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu nomor 13 tahun 2003, dijelaskan bahwa sistem outsourcing menunjukkan kecenderungan merugikan pihak pekerja. Sebab praktek outsourcing menimbulkan 3 bentuk diskriminasi yang diterima oleh pekerja outsourcing, yakni perbedaan upah, status pernikahan yang membatasi akses mendapat pekerjaan, serta dengan hak berorganisasi. Kemudian, setelah Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Apakah dengan lahirnya lex spesialis ini, sistem outsourcing masih bisa terjadi? Lanjut saja, outsourcing dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal dengan istilah alih daya. PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja menyebutkan perusahaan ahli daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur hak dan kewajiban perusahaan ahli daya dengan pekerjanya. Intinya, perusahaan ahli daya bertanggung jawab penuh terhadap semua yang timbul akibat hubungan kerja. Namun,
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, ada beberapa pasal yang dihapus, yaitu di mana penghapusan tersebut terlihat dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan mengubah ketentuan lama di pasal 66 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mulanya di pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan secara dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Namun, pada pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut dihilangkan dan dijelaskan lebih lanjut. Perlindungan hak buruh dan pekerja akan diatur dalam peraturan pemerintah. Lanjut. Hal ini terjadi sebab ketentuan yang mengatur pemberlakuan sistem outsourcing hanya untuk pekerjaan yang tidak berkaitan langsung dengan produksi telah dihapus. Seperti diketahui, buruh atau pekerja yang melakukan pekerjaan outsourcing memiliki kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu dan karyawan tetap di perusahaan. Penghasilan karyawan outsourcing pun banyak dipotong karena harus berbagi dengan perusahaan penyedia sumber daya manusia. Dengan adanya revisi ini atau Undang-Undang baru Hak Cipta Kerja ini membuka kemungkinan bagi perusahaan outsourcing untuk memperkerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas jika tak ada regulasi lain turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, pasal PKWT di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Konsekuensi dari hilangnya pasal tersebut yaitu perusahaan tidak lagi memiliki waktu atau memiliki batasan waktu untuk melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya. Lantaran menggunakan pekerja kontrak, maka dipastikan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai karyawan tetap. Selain tidak ada lagi kepastian kerja, secara tidak langsung pesangon juga akan hilang. Jadi kesimpulannya, dengan diubahnya Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Hak Cipta, maka sistem outsourcing yang dapat merugikan pekerja bisa terjadi lagi. Lanjut lagi pada bagian selanjutnya, yaitu mengenai pengusaha yang mendominasi hubungan industrial. Hubungan industrial berhubungan dengan kesepakatan antara pengusaha dan karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan di tingkat pusat dan dengan hukum tentang ketenagakerjaan dan kesepakatan bersama. Konsep hubungan antar karyawan menunjukkan desentralisasi antara pengusaha dan karyawan secara individu pada semua tingkat, tetapi secara khusus untuk level organisasi dan kelompok. Ruang lingkup hubungan industrial secara umum merupakan hubungan antara pekerja dan pengusaha dengan berbagai permasalahan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ruang lingkup tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu pemasaran tenaga kerja dan pengelolaan tenaga kerja. Pendekatan biaya transaksi membuat sejumlah asumsi mengenai perilaku karyawan dan lingkungan ekonomi. Ada dua asumsi perilaku yang penting, yaitu rasionalitas yang terbatas dan paham oportunis. Keterbatasan rasionalitas menunjukkan bahwa adanya keterbatasan pandangan individu sehingga individu tidak dapat memproses informasi yang tidak terbatas dan tidak mampu mengomunikasikan informasi tersebut kepada orang lain dengan sempurna. Selain itu, individu juga memiliki sifat menjadi seorang yang oportunis.
sehingga individu cenderung memiliki kepentingan sendiri yang berbeda-beda. Keterbatasan rasionalitas individu, kompleksitas, dan ketidakpastian lingkungan ekonomi menunjukkan bahwa kontrak karyawan yang detail dan komprehensif tersebut tidaklah layak. Sementara itu, perilaku oportunis muncul ketika karyawan memiliki tingkat tawar-menawar dalam keahlian khusus. Konsep kerangka kerja hubungan industrial mendorong pengembangan tipologi dengan 3 level kegiatan hubungan industrial, yaitu level strategi, kebijakan, dan tempat kerja. Saya rasa sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widyantika, nomor induk mahasiswa 19.024.153. Akan melanjutkan topik diskusi saya yang selanjutnya, yaitu berupa penyimpangan dalam hubungan kerja. Seperti yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint Ibu Fitri, saya setuju dengan apa yang beliau paparkan, yaitu berupa penyimpangan dalam hubungan kerja. Hubungan kerja masih dalam bentuk perjanjian kerja tidak tertulis. Lalu penyimpangan yang kedua, yaitu vendor membayar upah murah di bawah upah minimum dan keahlian para pekerjanya. Seharusnya vendor tidak membayar upah yang sangat murah karena itu sangat merugikan para pekerja. Yang ketiga, waktu kerja, waktu istirahat, dan perhitungan upah kerja lembur tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 21 sampai 35, di situ telah disebutkan tentang pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, dan perhitungan upah kerja lembur yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Namun masih banyak pemberi kerja yang nakal dengan tidak mengindahkan aturan tersebut. Lalu penyimpangan yang selanjutnya, pekerja outsourcing tidak diikutkan dalam program JKK Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM Jaminan Kematian, JHT Jaminan Hari Tua, dan JP Jaminan Pensiun, dan tidak memberi pelayanan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Padahal jaminan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Tetapi masih ada kebanyakan pemberi kerja yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Lalu penyimpangan yang selanjutnya, yaitu banyak vendor tidak menerapkan K3 bagi pekerja. Contohnya tidak memberi helm pada saat para pekerja bekerja, dan tentu saja itu sangat membahayakan para pekerja. Perusahaan tidak melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama dan penunjang. Tentu saja itu memberikan suasana carut-marut kepada pekerja dengan ketidakjelasan antara pemisahan pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang. Perusahaan prinsipal menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan vendor yang bukan berbadan hukum. Sekian penjelasan dari saya. Apa yang sudah saya paparkan merupakan bentuk-bentuk penyimpangan dalam hubungan kerja. Terima kasih. Materi diskusi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Galuh Puspita dengan NIM 19024.159 akan sedikit menjelaskan mengenai slide 5. Di sini dikatakan sebagai pekerja waktu tertentu atau kontrak, maka pekerja outsourcing tidak punya job security, jaminan pengembangan karir, jaminan kelangsungan kerja, tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK, dan tidak terpenuhi hak-hak dasar lainnya sebelum, selama, dan setelah bekerja. Menurut pendapat saya, pernyataan tadi sudah tidak relevan jika ditinjau dari dasar hukumnya. Di sini dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Yang pertama, mengenai perlindungan hak bagi pekerja. Dari pasal 19 dikatakan, ayat 1, perlindungan hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Maka
Pernyataan di atas mengenai jaminan kelangsungan kerja sudah tidak relevan, karena ayat 2 dikatakan jaminan kelangsungan bekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya akan ditanggung oleh perusahaan. Dan mengenai pesangon dijelaskan pada pasal 40, perusahaan wajib memberikan pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Maka pernyataan di atas mengenai tidak diberikan pesangon jika terjadi PHK ini tidak benar. Dan yang ketiga, jika mengakhiri hubungan kerja sebelum waktu berakhir, perusahaan wajib memberikan kompensasi. Di sini dikatakan pada pasal 17, maka perlindungan hak-hak dasar sebelum, selama, dan setelah bekerja, pekerja buruh dan PKWT atau pekerja outsourcing ini dijamin oleh dasar hukum tersebut. Maka pernyataan di atas sudah tidak relevan lagi jika ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.